Kufur kepada Allah bukan, kufur kepada suaminya. Suaminya sudah berbuat banyak, tapi sedikit saja satu kesalahan suami, hilang semua kebaikannya. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang bisa celaka kalau tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. 2. Yang kedua, ciri orang yang baik hati itu adalah mudah, ringan meminta maaf. Jangan nunggu kesalahan besar untuk minta maaf ya. Misal ada orang bicara, kita potong perkataannya. Itu tidak enak hadirin. Memotong perkataan orang itu bukan sikap yang baik. Atau membuat orang menunggu, nanti saya 5 menit lagi, ternyata 10 menit, ternyata 6 menit. Memang selisihnya 1 menit, tapi tetap kita harus minta maaf, karena membuat orang jadi resah, jadi menunggu. Atau kita bicara dengan nada yang tidak enak. Itu kenapa Kita punya kata yang lebih baik. Sini. Itu nada keras, kita harus minta maaf, karena itu membuat orang bisa tidak enak hatinya. Bercanda, tapi candaannya itu membuat orang jadi terluka hatinya, minta maaf. Terlambat memenuhi janji, utang ya. Tapi kalau utang saya harus minta maaf ya. Ada yang ketika mau pinjam hutang sangat semangat, sebelum waktunya diberi hutang juga sudah datang. Tapi ketika sudah waktunya membayar, diam-diam saja. Harus minta maaf. Kalau kita belum sanggup membayar, bicara. Saya belum punya uang, saya takut dimarah. Tidak ada masalah dimarah orang. Yang jadi masalah itu kita tidak minta maaf. Tapi ada juga yang ketika ditagih, dia lebih galak. Saudara yang benar aja kalau mau nagih. Kemarin minggu lalu saya punya uang, saudara tidak nagih. Sekarang saya lagi tidak punya uang, saudara nagih. Yang betul dong nagih itu. Ini bingung. Jadi kita yang disalahin, udahlah biarin aja. Yang penting dibayar. Orang meminta maaf itu bukan ciri orang yang kalah hadirin, tapi orang yang kuat mengendalikan kesombongannya, egonya. Karena orang yang jarang minta maaf itu ya begitulah ya. Sedikit pemimpin yang minta maaf kepada yang dipimpinnya. Sedikit guru yang minta maaf kepada muridnya. Sedikit atasan yang meminta maaf ke bawahannya. Dengan tulus ya, bukan acting. Sedikit juga orang tua yang minta maaf ke anaknya. Kenapa kita berat minta maaf? Kalau kita dibuka hati kita oleh Allah, merasa kita salah, minta maaf. Nanti saya jadi direndahkan, terserahlah. Orang mau merendahkan kita bukan urusan kita. Tapi kita minta maaf dengan tulus, itu menghapuskan dosa kita. Kita minta maaf bukan acting hadirin. Tidak selalu kita minta maaf orang memaafkan kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Allah tahu kita minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Tahu kenapa? Karena boleh jadi. Kenapa Bu? Waktu sebelum lebaran meninggal ya. Kalau malam bikin salah jangan nunggu pagi, siapa tahu itu malam terakhir. 3,
ciri orang baik hati itu bisa dilihat ketika ada orang berbicara di depan kita. Orang yang baik hati itu penuh perhatian. Rasulullah SAW begitu. Jadi kalau ada orang bicara, Rasulullah itu sangat penuh perhatian. Sehingga orang yang berpisah sesudah jumpa Nabi terus pulang, pasti pikirannya sama apa pikiran orang yang sudah ketemu Rasulullah. Saya adalah orang yang sangat disukai, dicintai Rasul. Jadi kalau orang udah jumpa Rasulullah SAW kemudian pulang, pikirannya sama tuh. Oh, saya itu orang yang spesial di sisi Rasul. Mengapa? Karena Rasulullah SAW kalau ada orang bicara, beliau tidak nengok begini. Beliau seluruh badannya menghadap, menyimak. Kalau lucu, beliau senyum. Nabi tidak terbahak-bahak, tidak ya. Apalagi terpingkal-pingkal sampai terjungkal, tidak ada itu. Nabi kalau ada yang lucu, senyum. Kita boleh senyum ya, tapi jangan ditahan supaya kelihatan soleh ya, yang wajar saja. Kalau orang di hadapannya Rasulullah itu sedih, beliau ikut prihatin. Kalau ada cerita sesuatu yang mengagumkan, beliau ikut takjub. Asli ini hadirin, bukan acting. Nah, orang yang baik hati itu selalu memberikan perhatian penuh. Zaman kita sekarang, orang tua bicara, anak main handphone terus. Istri sedang bicara, suami main handphone. Suami memberi nasihat, istri handphonenya 3 ya. Agak berat itu menjawab 3, maaf. Karena yang 2 punya suaminya ya. Guru bicara, sibuk dia. Orang seperti ini sadar tidak sadar sedang memperlihatkan akhlak yang kurang baik. Hati-hati hadirin, kalau kita mau membalas handphone sebaiknya minta izin dulu. Karena sangat tidak enak kita sedang bicara, orang sibuk dengan handphonenya. Bukan adab yang baik. Emang kita siapa harus selalu menjawab handphone kan? Kontaknya juga cuma 1 ya. Dah. Jangan sampai melukai hati orang yang ada di hadapan kita. Simak dengan baik, jangan potong pembicaraannya. Kalau orangnya prihatin, juga kita jangan meremehkan. Termasuk jangan menasehati kalau orang tidak perlu nasihat. Kan ada yang tiba-tiba memberi nasihat padahal orang hanya perlu curhat. Kecuali orang tua ke anak, guru ke murid, atau memang ke ahlinya ya. Kalau bapak sebagai dokter kemudian ada pasien curhat, jawab ya, jangan hanya disimak karena pasien memerlukan jawaban. Tetapi prinsipnya adalah berikan perhatian yang penuh, pakai hati kepada orang yang sedang berbicara, apalagi orang tua. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita memperhatikan atasan kita dengan baik, ini pimpinan, lihat cara duduknya. Nah sekarang kita lihat bagaimana ketika ada bawahannya, pembantunya, karyawannya, sopirnya, seperti apa dia badannya. Kalau kepada atasan begini, iya Pak, iya siap, wah betul Pak, wah luar biasa Bapak ini. Tapi lihat kepada anggotanya, bawahannya, atau yang status duniawinya lebih rendah dari dirinya, lihat. Orang rendah hati asli sama tuh. Karena tahu bahwa sikap memuliakan orang tuh bukan karena jabatannya. Hati-hati ini, kesombongan kita itu akan nampak
ketika kita berhadapan dengan orang yang kita anggap lebih rendah dari casingnya. Padahal kan jabatan, pangkat itu bukan tanda kemuliaan, itu tanda beratnya ujian dan pembagian tugas. Halo? Jabatan itu syariatnya itu pembagian tugas, Pak. Karena tidak mungkin semua jadi presiden. Berat sekali negeri ini. 3. Tadi apa? Pokoknya kalau ada orang di hadapan kita, hentikan pekerjaan, ya, apalagi orang tua manggil, udah berhenti pekerjaan. Ini terkesan, Pak, ada seorang ulama sedang ceramah begini, tiba-tiba ibunya nelpon, ibunya nampak, mohon izin sebentar ya. Ketika dijawab, oh ya Bu, baik, oh ya Bu. Tidak, Bu, saya lagi ceramah. Tidak, baik Bu, iya segera. Jamaah mohon sebentar ya, saya harus berangkat dulu. Apa yang dilakukannya, Pak? Memang rumahnya tidak jauh. Mengambil jemuran-jemuran. Ke ibunya tidak cerita beliau sedang ceramah. Ke jamaah tidak cerita mau ngambil jemuran. Karena bisa ria, ya enggak? Maaf ya, saya mau ambil jemuran dulu. Ya sebagai anak kan harus berbakti ke orang tua, habis tuh pahala. Maaf ya, ada yang harus saya lakukan. Ibu saya memanggil, mohon maaf. Itu pun jadi pelajaran. Padahal dimintanya jemuran-jemuran saja. Masya Allah. Orang yang hatinya peka, insya Allah, jangan suka memotong pembicaraan, dengarkan sampai tuntas dengan penuh perhatian. Jangan ada wajah-wajah yang mencemooh ketika orang bicara. Nah, gitu aja diceritain. Saya aja lebih menderita, ya kan? Kan ada, aduh saya ini pusing. Ibu cuma pusing, saya ya pusing, ya ambeien. Mau apa? Kan ada orang ya kalau cerita penderitaan dia tidak mau kalah juga. Saya hilang dompet, cuma dompet, saya mah dompet, motor, rumah, ya udahlah, silahkan borong. Ada tidak yang suka begitu? Kita cerita penderitaan lah, yang mendengar itu tidak kuat, ingin dia paling menderita dan diijabah. Lanjut, yang keberapa ya? Yang keempat, ciri orang baik itu peka meraba kesulitan, kesusahan orang. Jadi peka kepada orang. Misalkan ada naik bis atau kereta api, kita sedang duduk, lalu ada yang berdiri sudah tua, itu ringan saja untuk Bu, tanpa diposting, ya. Karena ada yang misal, tuh lihat orang tua, saya sebagai seorang yang soleh harus mempersilahkan yang, ayo Bu, kan ada ibu-ibu hamil, maaf ya cerita ini udah dengar belum? Mumpung ada tamu tolong yang jawab yang belum tahu ya. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ini bergurau. Bapak misalkan yang dari Jogja ini sedang duduk di kereta api komuter atau di bis, lalu ada kakek-kakek sudah sepuh di samping Bapak pegang begini, lalu satu lagi ada ibu-ibu hamil besar di dekat pintu. Ayo mana? Jogja mau gimana? Mas, opo? Mau siapa yang disuruh duduk? Yang hamil? Salah. Bapak-bapak yang dekat dong disuruh duduk, karena yang hamil itu di pintu mau keluar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah. Ini dicatat nih oleh malaikat. Tapi saya senang Bapak salah jawabnya ya. Astagfirullahaladzim. Itu bergurau ya.
tidak boleh dilakukan kalau salah. Jadi lihat orang di kendaraan, ada yang mau nyebrang, seberangkan dan tanya dulu ya. Jangan-jangan beliau baru nyampe ke sana diseberangkan lagi. Ada yang sakit, tanya. Kemudian ada yang staf misalkan murung aja, kenapa murung terus? Ya tanyanya bukan menyelidiki ya. Ini ya jatuh tempo hutang ya, nggak boleh begitu. Ada yang bisa dibantu ya, jangan langsung memvonis. Kemudian kalau ada yang bingung datang, kelihatan dari wajahnya, samperin. Ada yang bisa dibantu, Bu, Pak, ya saya cari SMA Putri di sebelah mana? Ini ladang amal. Ada yang mau parkir susah, kita ada waktu, turun, silakan. Ringan sekali melihat ini orang dalam kesulitan. Apa yang bisa saya bantu? Orang yang baik hati itu begitu. Jadi selalu melihat, peka terhadap perasaan orang, peka terhadap kesulitan orang. Jadi beramal dan ikhlas ya, tidak ribet dengan diposting, tidak ribet dengan ingin diakui sebagai orang baik, dan tentu saja tidak menunggu-nunggu ucapan terima kasih. Nomor 5, yang kelima adalah sangat menjaga perasaan dan kehormatan orang lain. Ini ciri orang yang baik itu, berkata dan melakukan apapun menjaga perasaan dan kehormatan orang. Tiap orang berbeda-beda kondisinya. Misal, aduh anak saya itu lucu sekali. Kita cerita tentang anak yang sedang lucu-lucunya kepada orang yang sedang menunggu-nunggu ingin punya anak. Kira-kira sedih tidak? Cerita. Atau suami saya itu mesra sekali. Cerita kemesraan kepada yang belum punya suami. Apa yang gak pening itu? Atau cerita kemesraan, makanya hati-hati ya kalau mau posting mesra-mesra itu ya. Sebetulnya kalau mau mesra ya sudahlah di rumah aja. Karena yang lihat itu kasihan. Ada yang belum punya pasangan hidup, ada yang sudah punya tapi tidak mesra. Aduh, lihat. Yang tadinya suami kurang mesra bisa dimaklumi, tapi ketika melihat yang mesra jadi enak lihat suami. Hati-hati. Cerita makanan enak kepada yang sariawan, ini perih hadirin. Cerita tentang olahraga kepada yang sedang diopname, seger olahraga, atau perih, makin terasa penderitaan. Ini serius Pak, setiap bicara itu ada dampak. Nah, orang yang baik hati berpikir dan dirasa-rasakan, termasuk menegur ya. Orang yang hatinya peka tidak akan menegur orang di depan orang. Itu namanya mempermalukan. Ada kalanya memang teguran yang memang sebagai hukuman dan disepakati, maka hukuman ini harus diketahui sebagai ada hukuman yang boleh diumumkan supaya tercegah orang lain dari perbuatan yang sama, dan yang melakukannya juga mendapatkan kafarah dari hukuman itu. Tapi tidak semuanya harus diketahui orang. Kalau mau menegur, ajak empat mata, menjaga perasaan supaya tidak dipermalukan. Juga jangan menjadikan bahan gurauan ya kekurangan, kesalahan seseorang. Ingat ya, kalau ada orang salah, kita gudangnya kesalahan, betul tidak?
Dan jangan-jangan orang yang salah yang kita anggap sumber masalah itu sudah tobat, sudah memperbaiki diri, sudah diampuni oleh Allah, sudah dihapuskan dosanya, dan kita megang terus kesalahan itu. Orangnya sudah dicintai Allah, kita meremehkan, membenci orang yang tobat. Petaka itu bagi kita. Kalau kita gini ya, ada orang berbuat, orang biasa, kita biasa, ya kita sama. Ada orang berbuat baik, kita biasa, berarti kita hutang kebaikan, kufur nikmat. Ada orang baik, kita berbuat baik, draw. Ada orang baik, bagaimana posisi kita? Lebih baik, baru ihsan. Kalau kita hanya baik kepada orang baik dengan kebaikan yang sama, yaitu sudah impas. Kalau ada kita berbuat baik kepada orang yang biasa saja, kita baik. Tapi kita berbuat baik kepada yang kurang baik ke kita, ihsan. Lalu bagaimana kalau orang baik ke kita, supaya kita lebih bagus lagi, harus lebih baik dari yang dilakukan orang, itu ihsan. Ini ranking yang bagus. Dia tidak nyapa, kita nyapa, itu ihsan. Dia nyapa, kita tidak nyapa, kita zalim. Hati-hati hadirin, semua interaksi ini terjadi izin Allah dan ujian bagi kita. Kan nanti ada yang suka, ada yang biasa, ada yang tidak suka ke kita, ada yang berbuat baik, ada yang biasa aja, ada yang berbuat salah. Ini ujian bagi kita. Nah, orang-orang yang hatinya baik, dia tidak akan merespon orang dengan sikap yang tidak baik. Lanjut, pokoknya sangat menjaga kehormatan harga diri orang lain. Tidak mempermalukan, tidak meremehkan, tidak apalagi menertawakan orang, tidak ada. Hati-hati ya, kita menertawakan orang, besok aib kita dibuka oleh Allah, celaka kita. Sudah habis belum waktunya? Sedikit lagi ya. Lalu ciri yang keenam adalah senang mendahulukan orang lain. Misal ya, dalam mau masuk, orang yang hatinya baik tuh, apalagi ada orang tua di belakang kita, berhenti dulu, silakan ibu bapak, persilakan, mau makan, ambil kemana dulu nih, piring kita atau piring, ambil, tawarin dulu ya, kasihkan kemana, kiri kanan, ya, ambil ke kanan dulu, kanan, dahulukan. Kita mau minum, ada beberapa gelas, isi yang lain dulu. Nah, apa-apaan ini, perkara kecil, betul tidak? Cuman kaki ayam, dan sebetulnya paha ayam dengan kaki ceker itu kan sama-sama makanan, sama-sama ayam, sama-sama kaki. Astagfirullah. Dan misalnya ini ada makanan, orang yang baik hati itu tidak akan ditelan sendiri. Nih roti ya, ada bertiga kita nih, tuh dua saya. Nah saya bagian ngunyah, saudara bagian lihat, ini bagian mendoakan. Nggak boleh begitu. Rasulullah SAW ketika mau motong kambing, sahabatnya berkata, saya yang bagian motong, silahkan. Saya yang bagian menguliti, bagus. Ada tuh sahabat-sahabat tuh langsung semuanya ingin kontribusi. Rasulullah juga menyimak, saya yang bagian masak, silahkan. Tahu Rasulullah bagian apa? Saya yang bagian ngambil kayu bakarnya. Tuh begitu itu panglimanya tuh. Kalau kita kayu, saya bagian makan, nah jangan ya. Jadi orang yang hatinya baik tuh selalu senang mendahulukan orang lain. Kalaupun tinggal satu makanan dan kita tidak lapar, kenapa kita harus makan? Benar?
Juga misalkan antrian makanan gratis untuk kaum duafa, terus kita ikut antri, pengen diijabah. Jangan hadirin. Di sana ada tulisan pembagian makanan gratis untuk kaum fakir miskin. Kita punya uang, punya kendaraan, terus ikut antri. Allah tahu ini, dia punya cita-cita diijabah nanti. Terakhir dari yang 7 adalah senang husnuzon, baik sangka aja. Kenapa dia belum jawab? Oh mungkin karena sedang sibuk, atau sudah jawab tapi telat ngesen. Jadi hidupnya tuh selalu dipenuhi dengan husnuzon kepada orang beriman. Jadi tenang. Tak beda dengan orang yang kurang baik, suudzon saja, diselidiki semua dengan pikiran. Makanya orang yang berburuk sangka itu menurut Rasulullah disebut akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Jadi kita berbaik sangka, misalkan ada yang telat, pada mungkin sedang bantu orang di jalan, mungkin bannya meletus, enak hidup berbaik sangka tuh. Dan mendoakan orang yang dibaik sangkai itu, duh mudah-mudahan lancar. Misal ini ya, janji jam 7 belum datang nih, berbaik sangka, bukan kacau, ingkar janji, pengkhianatan, munafikin. Padahal dia datang dari 6:30, lagi di toilet ya. Ini terus mencaci maki, apalagi dibeberkan. Tuh contoh buruk, dia jabatannya ini tapi datang telat, padahal sudah ada di sana di belakangnya. Apa ini? Ini nafsu. Berbaik sangka, lalu mendoakan orang yang dibaik sangkai ini. Jadinya senang mendoakan kebahagiaan dan sembunyi-sembunyi. Boleh tidak kita memberitahu orang yang didoakan? Boleh, tapi lebih banyak yang sembunyi-sembunyi. Kalau orang minta doa, kita doakan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Maaf kepanjangan, harusnya 30 menit. Ada yang akan ditanyakan atau melengkapi? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudasir dari Karawang, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari kemarin ke sini ke Bandung, itu ngantar anak ke UPI, Ustaz. Alhamdulillah, keterima di UPI. Sebelumnya sekolah di Baitul Quran Darut Tauhid selama 3 tahun SMA. Masya Allah. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua kemarin juga sudah lulus juga dari Baitul Quran, tapi masih nunggu untuk kuliah selanjutnya. Jadi Bapak ada 2 anak yang di Baitul Quran. Iya. Darut Tauhid ini. Iya. Kenapa Bapak menyekolahkan anak di Baitul Quran? Ya Alhamdulillah, melihat ya kebiasaan di Darut Tauhid yang disiplin dan sebagainya itu, akhirnya kami bersama diskusi sama keluarga menyekolahkan di sini. Dan alhamdulillah kemarin anak baru mau masuk nanti tanggal 18 di UPI itu melalui jalur prestasi istimewa. Karena kemarin UTBK-nya sebenarnya gagal, cuman mengikuti jalur hafalan, alhamdulillah diterima dan tidak membayar IP. Kalau mandiri kan biasanya ada IP. Alhamdulillah kemarin diterima ya tanpa membayar IP. Masya Allah. Mohon doanya semoga kuliahnya ini berjalan lancar. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mohon maaf pertanyaan Ustadz yang kedua, kami memang saya ya khususnya ada rekanan yang memang ini gitu ya, yang baik gitu, sudah kenal baik, kemudian ya suatu saat minta tolong untuk istilahnya pinjam dana seperti itu. Nah saya sampaikan, mohon maaf kalau dana saya nggak punya, tapi saya ada akses kemudian untuk bisa ini ke tempat lain gitu ya, seperti itu. Nah itu
ya alhamdulillah sih berhasil gitu ya. Teman saya tanpa konfirmasi ataupun diskusi dengan istri seperti itu. Nah, kondisi seperti itu maksud saya untuk membantu hal yang baik tapi tidak diskusi dengan istri ataupun keluarga itu mohon arahannya seperti apakah boleh ataupun tidak seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu, tentang anak ke Baitul Quran. Ada sesuatu yang membahagiakan yang harus kita pahami, bahwa kalau orang dekat dengan Quran dan ikhlas, Allah akan memberikan banyak sekali karunia. Karena Al-Quran itu mukjizat kepada Rasulullah yang ada sampai sekarang. Bersyukurlah Pak. 2 dari berapa anak Bapak yang ke Quran? 5 ya. 3 lagi kami tunggu. 5 lagi kami tunggu ya, karena anak 3 plus ibu bapaknya ya. Keluarga pecinta Quran, kalau bisa dari punya anak berapa, setidaknya salah satu di antaranya adalah penghafal Quran, pengamal Quran, membawa keberkahan yang banyak. Yakinlah, percayalah ya. Berita dukanya adalah sekarang tren penurunan orang belajar Al-Quran. Anak-anak ini menyedihkan. Di mana-mana orang yang mau belajar Quran, bukan tidak ada, tapi berkurang jumlahnya. Ini rugi ya. Ayo ibu bapak yang punya anak, di mana saja yang kira-kira pesantrennya betul-betul bisa menjadi jalan anaknya dekat Quran, silahkan. Salah satunya di Darut Tauhid, silahkan ya. Yang kedua, ada kesepakatan nggak Pak dengan istri kalau mau minjemin apa-apa harus seizin istri? Tidak ada ya. Ada yang harta bapak yang memang bapak kelola dan nanti ini yakin, dan kalau diberitahu ke istri kadang istri tidak siap ya. Jangan, sini aja pinjemin ke saya, karena itu lebih rumit lagi. Sampai ada tidak mau saya bicara ini. Sampaikan jangan. Jadi ada gimana ya, saya tuh pengen ini tapi kalau minta izin ke istri pasti nggak boleh katanya. Tuh kan curiga, mau beli sepeda hadirin ya. Terus sampaikan lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya. Nggak nyambung hadirin ya, saya mohon maaf. Ke depan kalau ini akan beresiko dipikul juga oleh istri, tidak ada salahnya diskusi ya. Kalau misalkan fail, gagal, kemudian nanti jadi bahan keributan, ini jadi masalah. Terakhir, ya ibu nggak ada yang nanya, bagus, silakan Pak. Maaf, silakan Pak. Oh ya, hari ini insya Allah berangkat umroh, doakan berangkat siang nanti jam 13 kalau tidak salah ya. Alhamdulillah amanah dari Allah untuk MQ Travel, ada 9 bis, ini banyak. Wah dong asik, ini adalah ujian ya, makin banyak makin diuji. Kalau ada yang mau ikutan sama-sama lagi, berangkat lagi insya Allah Oktober dan November. Wih, daripada gitu uangnya dikasihin saya juga gratis ya. Alhamdulillah, bagi penting berangkat umroh, karena umroh ke umroh menggugurkan dosa. Lalu umroh doanya mustajab di sana, di sini bisa mustajab, tapi di sana peluang mustajabnya lebih besar. Terus ibadahnya berlipat-lipat pahalanya. Di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 kali. Dan selain ampunan, doa diijabah dan pahala melimpah, juga umroh itu tidak akan membuat orang jadi miskin kalau ikhlas dilakukannya. Silakan, kita punya 3 menit, maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raufik, rombongan dari Yogyakarta, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menjaga hati kita apabila kita berbuat dengan orang lain, tapi masih ada perasaan, oh kalau enggak saya, orang lain enggak ada yang bisa.
Itu Baik. kita menjaga hati biar los, artinya kita berbuat baik sekecil apapun, tapi kita ikhlas dengan sangat ikhlas. Baik. Kita menolong orang, tapi di hati ada rasa kalau nggak saya tolong dia nggak bisa. Aslinya Pak, bukan kita yang menolong. Aslinya Allah menolong beliau lewat kita sebagai ujian. Kalau tidak lewat kita, lewat siapa aja. Seperti Darut Tauhid ini ada sama sekali bukan karena jasa seseorang. Saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah menjadi jalan terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Kalau kami merasa atau Allah merasa, wah dulu tidak ada pesantren, sesudah ide kami, sesudah saya berjuang, hancur saja tidak ada pahalanya. Sebetulnya tidak ada orang ini, jadi aja ini. Jadi kalau tidak lewat Bapak, nanti lewat yang lain Pak. Karena Allah bakal nolong. Tapi Bapak rugi, nggak ke film, ya. Atau dipindahkan Pak ke Bapak penderitaannya. Misalkan kita ngebayarin utang dia, kalau nggak saya bayarin, kamu utang seumur hidup. Allah dengar tuh perkataan itu, nanti bisa diubah Pak. Jadi kita yang berhutang ke dia, bisa itu seketika. Jadi satu, bukan saya yang menolong, Allah yang menolong, saya jadi jalan sebagai ujian. Kalau saya tidak merasa berjasa, baru saya dapat pahala. Tapi kalau saya merasa berjasa, saya tidak dapat pahala. Kalau saya meremehkan dia, bisa ditukar nanti nasibnya. Jadi kita yang membutuhkan pertolongan dia. Hati-hati. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan kecuali pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Salah satu maknanya adalah kita tidak ada daya untuk menjauhi maksiat, dosa kecuali dengan penjagaan Allah, dan tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat dan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita sedekah, uangnya dari Allah, adanya ketemu dengan orang yang mau disedekahin juga Allah yang ngatur, yang memberikan ilmunya juga Allah, yang menghilangkan tipu daya setan yang membuat kita jadi pelit juga adalah Allah. Jadi mau di mana kita jadi sok berjasa, sok penting, sok hebat. Pertanyaan yang luar biasa, karena ini akan bermanfaat bagi yang ditanya dan juga yang menyimak lainnya. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak lewat media sosial. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.